Selamat siang pemirsa, kali ini bersama saya Anggun Yufitasari yang akan menemani Anda dalam acara Woro-Woro Demak. Pemirsa akan menyaksikan 8 berita terkini dari Demak, yaitu penambalan jalan berlubang, normalisasi sungai Bengkal, pengajian dalam rangka Maulid Nabi, polisi intensifkan pengatur lalu lintas, penanaman bawang merah di musim kemarau, produksi kerajinan batik ijo, laga rutin Ladusing FC, produksi kerajinan seni ukir. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, sejumlah titik jalan berlubang di jalur Semarang-Demak kini mulai diperbaiki. Tim dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi bergerak cepat melakukan penambalan demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Perbaikan penambalan jalan berlubang sedang dilakukan di sepanjang ruas jalan Semarang-Demak, tepatnya di Desa Karangtengah hingga Katonsari. Perbaikan ini dilakukan oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi PPK 31 sejak tanggal 29 Agustus 2025. Dalam proses penambalan, tim menggunakan campuran aspal yang dicampur dengan batu kecil untuk mempermudah dan memperkuat hasil penambalan. Namun, pekerjaan ini tidak tanpa kendala. Lalu lintas yang padat dan cuaca yang tidak mendukung seperti hujan menjadi tantangan utama yang dihadapi tim. Pengerjaan ini ditargetkan selesai dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Jika perbaikan jalan dilakukan secara menyeluruh, risiko kemacetan yang parah dapat terjadi. Sehingga penambalan cepat menjadi pilihan yang lebih efisien. Tim penambalan berupaya agar proses ini berlangsung cepat untuk menghindari kemacetan yang panjang. Ini dari Dinas PU Provinsi PPK 31. Jalan padat, merayap, cuaca tidak mendukung. Di titik Masyarakat sekitar menyambut baik upaya ini. Pentingnya penambalan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara. Dengan harapan kondisi jalan akan semakin baik dan mendukung kelancaran arus lalu lintas di kawasan Semarang-Demak. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, setelah puluhan tahun dibiarkan dangkal, Sungai Bengkal di Mijen akhirnya mulai dinormalisasi. Proyek berskala besar ini diharapkan mampu mengurangi risiko banjir saat musim hujan tiba. Sejak puluhan tahun tidak pernah diperdalam dan dibersihkan dari sedimen, Sungai Bengkal di Kecamatan Mijen akhirnya mulai ditangani oleh pemerintah. Proyek normalisasi sepenuhnya dibiayai pemerintah anggaran APBNI ini dimulai sejak tahun 2024 dan diperkirakan selesai hingga tahun 2029.
Kegiatan normalisasi ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir pada musim hujan serta mengurangi penumpukan sedimen. Sedimen sendiri merupakan tanah, lumpur, dan pasir yang terbawa aliran air dan mengendap di dasar sungai. Penumpukan sedimen yang dibiarkan terus-menerus membuat aliran air menjadi dangkal dan berisiko menyebabkan banjir. Wilayah pengerjaan normalisasi dilakukan dari Tanggul Angin Karanganyar hingga ujung arah barat laut. Saat ini, pekerjaan sudah memasuki tahap kedua pada tahun kedua pelaksanaan. Proyek ini melibatkan 3 BUMN, diantaranya yaitu Adikarya, Berantas, dan Utama Karya. Sungai Bengkal sebelumnya pernah meluap dan menyebabkan banjir di wilayah Karanganyar. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pemerintah melakukan normalisasi sungai menggunakan alat berat seperti ekskavator, dozer, dan ponton. Tanah hasil galian dibuang ke fasilitas umum seperti bengkok desa dan sekolah. Proyek ini diharapkan mampu mengurangi risiko banjir serta meningkatkan pemanfaatan sungai bagi masyarakat sekitar. Kembali lagi bersama saya pemirsa Cabean memperingati Maulid Nabi dengan menggelar pengajian di Masjid Baitul Mutakin. Uniknya, acara yang biasanya digelar malam hari kali ini berlangsung sejak siang hingga sore hari. Dakwah niki boten paten-patenan butuh kesabaran. Ya Allah, zaman semono cabean kaya apa? Bayang. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, warga desa Cabean mengadakan pengajian yang digelar di Masjid Baitul Muttaqin pada tanggal 4 September 2025. Berbeda dengan pengajian pada umumnya yang biasanya diadakan pada malam hari, pengajian di desa Cabean ini dimulai sejak pukul 12 siang hingga 4 sore. Diadakan siang karena dilaksanakan pada siang hari. Pengajian ini Rangkaian acara diawali dengan penampilan rebana Al-Maksito, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan tahlil, doa, sambutan panitia, lurah, serta takbir masjid. Acara ini juga dimeriahkan oleh Hadroh Majelis Sunan Kalijaga dari Kadilangu dan diisi Mauidul Hasanah dari Kiai Haji Abdurrahim atau yang dikenal sebagai Ki Joko Goro-Goro. Terima kasih untuk rangkaian pada acara peringatan Maulid Nabi ini. Yang pertama adalah ada rebana dari Al-Masito, yaitu dari bacanya soal kesambutan prakata panitia, sambutan Bapak Lurah dan Tamir. Juga ada grup rebana dari Katilangu dan juga terus bacaan tahlil, doa dan mauidul hasanah dari beliau Romo Kiai Haji Abdurrahim MPD. Terima kasih.
antusias masyarakat terlihat dari keterlibatan warga dalam membantu persiapan, mulai dari menyediakan konsumsi hingga menyiapkan panggung acara. Selain menjadi momentum memperingati hari kelahiran Nabi, acara ini juga bertujuan sebagai media syiar Islam di masyarakat serta sarana memakmurkan masjid. Tradisi ini sekaligus menjadi wadah silaturahmi antar warga. Peringatan Maulid Nabi di Desa Cabean diharapkan dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya sebagai sarana memperkuat iman, menambah ilmu, serta menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Woro-Woro Demak. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat, jajaran Kepolisian Polres Demak terus melakukan pengaturan arus lalu lintas kendaraan di sejumlah titik ramai. Polisi hadir di untuk memberikan pelayanan terutama agar lalu lintas tetap aman, nyaman dan juga tertib. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat, jajaran kepolisian lalu lintas Polres terus melakukan pengaturan arus kendaraan. Raya, yaitu dengan cara memberikan kelancaran arus lalu lintas dan mendahulukan di mana jalur-jalur utama. Kepolisian Polres Demak masih menggunakan metode manual dalam pengaturan kendaraan, seperti gerakan tangan, peluit, hingga menggunakan bendera untuk memastikan lalu lintas berjalan dengan tertib. Kehadiran petugas di lapangan menjadi bagian dari upaya mengantisipasi potensi gangguan keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan rutinitas tersebut. Masyarakat diharapkan dapat beraktivitas lebih tertib dan merasa aman saat berada di jalan raya. Polisi lalu lintas menegaskan pengaturan kendaraan bukan hanya mengurangi kepadatan, tetapi juga memberikan pelayanan langsung agar masyarakat nyaman dalam berkendara, baik pagi, siang, maupun malam hari. Beralih ke berita selanjutnya, musim kemarau seringkali menjadi tantangan bagi petani, termasuk petani bawang merah di Desaku, Kecamatan Gempet. Meski harus menghadapi risiko kekeringan dan serangan hama, mereka tetap memilih menanam bawang merah karena dinilai menguntungkan. Pada tanggal 8 September 2025, para petani bawang merah di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet tetap memilih menanam bawang merah di musim kemarau seperti saat ini. Meskipun menghadapi sejumlah kendala, kekurangan air dan serangan hama menjadi tantangan utama yang sering dihadapi. Untuk mengantisipasi risiko kekeringan, petani menyiapkan sumber irigasi di sekitar lahan agar pasokan air tetap terjaga. Bawang merah memang membutuhkan irigasi yang konsisten untuk menunjang pertumbuhan. Ya biar cepat subur, tumbuh subur itu ya pakai rabuk yang berkualitas, KCL, Saprodak, terus Mutiara gitu, terus Posca itu nanti cepat subur. 1 minggu sekali dirabuk, nanti ya hasilnya bagus. Penanaman bawang merah memang biasanya dilakukan pada bulan April hingga Oktober saat musim kemarau. Proses panen dapat dilakukan setelah 2 hingga 3 bulan masa tanam. Namun, dengan teknik yang tepat, penanaman bawang merah juga masih mungkin dilakukan pada musim hujan, sehingga memberikan peluang bagi petani untuk tetap produktif sepanjang tahun. Bagi petani, setiap musim memiliki tantangan, namun dengan ketekunan dan strategi yang tepat, bawang merah tetap menjadi sumber penghasilan. Bisa dijaga nek kene iki. Mungkin iki wong diramar masuk. Ben aku ya apik nyatane. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya batik, karena batik merupakan warisan budaya Indonesia yang dunia. Di Kabupaten Demak, tepatnya di Desa Sedo, terdapat sebuah sentra kerajinan bernama Batik Ijo, yang bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga sukses menembus pasar internasional. Rekan saya Ravelino Ardiansah akan mengajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan serta motif-motif unik di sentra Batik Ijo. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Ravelino Ardiansah. Di sini saya akan mengajak Anda untuk melihat pengolahan dan cara pembuatan batik hijau. Yuk ikuti. Di Kabupaten Demak terdapat banyak tempat produksi kerajinan. Salah satunya adalah kerajinan batik.
Batik Ijo merupakan salah satu tempat produksi batik yang berada di Desa Sedo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Usaha ini didirikan pada tahun 2015 oleh Willis Janu Andriana yang mengembangkan bisnis ini dari kecintaannya pada seni batik. Sejak itu, Batik Ijo telah berdiri dan dikelola selama 10 tahun ini. Nama usaha Batik Ijo sendiri berasal dari nama Willis yang dalam bahasa Jawa berarti ijo, sehingga dinamakan Batik Ijo. Batik sendiri merupakan seni pewarnaan dan pembuatan pola pada kain menggunakan malam atau lilin sebagai perintang warna. Usaha ini memproduksi berbagai jenis batik seperti batik cap, batik tulis, ekoprint, dan batik warna alam dengan produk minat adalah batik cap. Motif yang dihasilkan pun beragam, mulai dari motif klasik seperti geledek dan masjid, hingga motif khas Demak seperti buah lewah, jambu, dan belimbing yang mencerminkan kekayaan alam serta kesuburan tanah lokal. Untuk harganya pun bervariasi, mulai dari Rp60.000 untuk batik cap hingga lebih dari Rp1.000.000 untuk batik tulis. Meskipun terbilang usaha rumahan, pelanggan Batik Ijo tidak hanya dari daerah Demak saja, tetapi juga telah menembus pasar internasional. Pemasaran hasil produknya sebagian besar dilakukan secara offline, sementara penjualan online baru dimulai sekitar 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2020, sehingga penjualan offline lebih mendominasi sampai sekarang. Jenis batik yang paling sering Bapak buat? Kalau di sini paling banyak batik cap ya, batik cap, kemudian ada batik tulis, ekoprint juga ada, kemudian warna alam juga ada, tapi yang dominan itu memang batik cap. Proses pembuatannya melibatkan kain, malam, dan pewarna, dengan waktu penyelesaian yang berbeda untuk setiap jenis batik. Seperti batik cap memerlukan waktu sekitar 3 hingga 4 hari, sementara batik tulis bisa memakan waktu lebih dari sebulan. Setiap motif batik memiliki makna dan filosofi tersendiri yang seringkali terinspirasi dari alam, mitologi, ataupun kehidupan sehari-hari. Selain itu, batik juga menjadi salah satu produk unggulan yang mendukung industri kreatif di Indonesia, berkontribusi pada perekonomian lokal dan nasional. Dengan kualitas yang dihasilkan, usaha ini telah menjangkau banyak pelanggan dan diharapkan terus berkembang, melahirkan generasi penerus yang mencintai seni membatik, terutama di daerah Demak. Nah, itu dia cara pembuatan batik. Saya Rafael Ardiansyah, pamit undur diri, sampai jumpa. Itu dia berita utama yang dapat kami sampaikan. Untuk berita selanjutnya tetap bersama kami di Woro-Woro Demak. Saya siswa SMK. Dulu saya pernah ditawari narkoba. Saya punya barang yang bisa membuat kamu bahagia. Seandainya saya menerima tawaran tersebut,
seperti saya dikucilkan teman. Saya depresi. Bahkan ditangkap polisi. Oleh karena itu, saya menolak tawaran tersebut. Maaf, saya tidak bisa. Saya Sauki, saya anti narkoba, dan saya berprestasi. Untuk menjaga kebugaran dan pemerhatian kekompakan anggota Polres Demak yang tergabung dalam tim sepak bola, Ladusing FC secara rutin menggelar laga uji coba setiap pekan. Dalam pertandingan terbaru, Ladusing FC bertemu dengan Perkasa FC di Stadion Sultan Fatah. Tim sepak bola Polres Demak, Ladusing FC, kembali menggelar laga uji coba rutin dengan menghadapi Perkasa FC di Stadion Sultan Fatah, Rabu, 10 September 2025. Pertandingan ini bukan ajang kompetisi, melainkan bagian dari kegiatan olahraga mingguan yang digelar setiap Rabu. Uji coba tersebut bertujuan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan anggota kepolisian yang memiliki hobi bermain sepak bola. Seluruh pemain mendapatkan kesempatan tampil merata tanpa ada persiapan khusus sebelum laga. Kegiatan ini murni fun football dan menjadi sarana olahraga rutin. Lawan tanding Ladusing FC pun bergantian, mulai dari tim rumah sakit, buruh, hingga instansi lain di Demak. Kali ini, Perkasa FC hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nama Ladusing FC sendiri dipilih sebagai identitas unik, diambil dari plesetan istilah Ladusing yang berarti polisi dalam bahasa India. Ini semua fun football untuk bersamaan, untuk yang hobi bermain sepak bola saja. Berbeda dengan pertandingan kompetitif, laga uji coba Ladusing FC melawan Perkasa FC tidak menekankan hasil maupun teknik permainan. Sepak bola ini digelar semata untuk menjaga kebugaran dan menjalin kebersamaan. Suasana pertandingan berjalan cair dan penuh kekeluargaan. Seluruh pemain turun bergiliran tanpa pembatasan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota untuk menikmati jalannya pertandingan. Kegiatan rutin ini juga menjadi ajang silaturahmi antar instansi. Dengan konsep fun football, Ladusing FC konsisten menjadi wadah positif bagi anggota Polres Demak untuk menyalurkan hobi, meningkatkan solidaritas, serta memperkuat kekompakan melalui sepak bola. Untuk kedepannya, kegiatan serupa diharapkan terus berlanjut sebagai tradisi sehat dan mempersatukan kebersamaan. Kerajinan seni ukir bukan cuma sekedar hiasan, tapi juga menyimpan nilai seni dan tradisi yang kuat. Di Demak masih ada perajinan yang tekun melanjutkan warisan ini, dan hasil karyanya bahkan sudah sampai ke luar negeri. Rekan saya Ravelino Ardiansa akan mengajak Anda melihat bagaimana cara membuat
ukiran kayu. Meskipun dunia saat ini sudah serba teknologi, kerajinan ukir kayu di daerah Kabupaten Demak, Jawa Tengah masih tetap eksis dan banyak diminati sampai sekarang. Nama tempat produksinya adalah Mebel Antik Maharani. Di sini para pengrajin masih mengolah kayu jati pilihan dari perhutani dengan tangan mereka sendiri. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Belon Ardiansyah. Di sini saya lagi berada di tempat ukir antik Maharani. Saya akan mengajak Anda untuk memperlihatkan proses pengukirannya. Yuk ikuti. Bisnis ini sudah berdiri sejak tahun 2007 dengan menghasilkan berbagai karya kerajinan seperti gebyok, gapura, jendela, gazebo, hingga joglo yang kaya akan detail dan nilai seninya. Hasil produknya dipasarkan tidak hanya di Demak saja, tetapi juga ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai kejual ke luar negeri seperti di Malaysia. Hasil karyanya menjadikan bisnis ini sebagai salah satu sentra ukiran kayu yang membanggakan. Untuk harga ukiran kayu di Mebel Antik Maharani ini bervariasi, mulai dari 3 juta rupiah per meter hingga 12 juta rupiah per meter, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan motifnya. Setiap karya dibuat secara manual, memerlukan keterampilan tinggi, ketelitian, dan waktu pengerjaan berminggu-minggu, sehingga bukan hanya sekadar karya biasa, tetapi juga warisan budaya dan identitas tradisional Jawa. Keindahan detail, kualitas kayu, dan ketelitian pengerjaannya membuat kerajinan seni ukir ini semakin banyak diminati. Ya, khususnya di sini Mebel Antik Maharani yang dibuat semua itu kayu perhutani, khususnya jati. Bisnis yang awalnya dilakukan seorang diri, kini telah menjadi tempat penghidupan bagi sejumlah pengrajin lokal. Selain memberikan manfaat ekonomi, Antik Maharani juga menjadi saksi bagaimana ketukunan dapat mengantarkan sebuah usaha tradisional bertahan di era modern. Ketekunan dan ketelitian menjadi kunci kepercayaan pelanggan. Sebagian besar pemesan datang langsung ke lokasi karena sudah mengenal kualitas dan mutu hasil karya. Kepercayaan itu menjadikan Mebel Antik Maharani sebagai bagian dari warisan seni ukir yang terus bertahan di era modern. Pemilik Mebel Antik Maharani berharap usahanya dapat terus berkembang dengan lancar. Ia ingin kerajinan ukir kayu tetap lestari serta menjadi kebanggaan masyarakat Demak hingga generasi mendatang. Ini terutama bisa melalui online.
tahu kualitas, udah tahu sistem kerjanya kualitas. Jadi saya kesini sendiri Pak? Iya, semua sudah tahu. Nah itu dia cara pembuatannya. Saya Rafael Ardiansyah, sampai undur diri, sampai jumpa. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih kepada rekan saya Rafaelino Ardiansyah dan segenap kru yang bertugas. Saya Agyu Fitasari, pamit undur diri dan sampai jumpa di Woro-Woro Demak selanjutnya. Bahan berkualitas tinggi, menghasilkan cireng ayam pilihan, dibuat dengan penuh cinta. Menciptakan rasa yang sempurna. Setiap hidangan adalah rasa yang tak terlupakan. Nikmati lezatnya perpaduan antara kehangatan dan kelembutan. Cireng, temukan kebahagiaan di setiap rasanya. Saya siswa SMK. Dulu saya pernah ditawari narkoba. Saya punya barang yang bisa membuat kamu bahagia. Seandainya saya menerima tawaran tersebut, pasti saya dikucilkan teman. Saya depresi. Bahkan ditangkap polisi. Oleh karena itu, saya menolak tawaran tersebut. Maaf, saya tidak bisa. Saya Sauki, saya anti narkoba dan saya berprestasi.